Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai kondisi ekonomi dan kondisi global. Nah, materi ini adalah materi di pertemuan kelima kita pada mata kuliah pengantar bisnis. Kita akan membahasnya nanti satu persatu. Nah, sebelumnya di sini seperti biasanya sebelum kita memulai perkuliahan kita mari membaca basmalah bersama-sama, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai saja perkuliahan kita untuk materi kondisi ekonomi dan kondisi global. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah mengenai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja bisnis. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja bisnis ini yaitu ada yang mengalami akhirnya pertumbuhan ekonominya kuat dan ada yang mengalami pertumbuhan ekonominya lemah. Nah, jadi dampak pertumbuhan ekonomi itu ada dua. Yang pertama yaitu pertumbuhannya akan menjadi semakin kuat. Yang kedua adalah pertumbuhannya ini akan menjadi semakin lemah. Ketika pertumbuhan ekonominya semakin kuat, total pendapatan pekerja relatif akan menjadi tinggi. Sehingga terhadap volume pengeluaran yang lebih tinggi, maka perusahaan akan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan pendapatan atau hasil yang lebih tinggi pula. Nah, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi yang lemah atau pertumbuhan ekonomi yang lambat di sini, dampaknya nanti akan mengakibatkan rendahnya permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Jadi seperti itu ya. Ketika pertumbuhan ekonominya kuat, maka volume pengeluarannya itu akan tinggi sehingga penjualan barang dan jasa itu juga bisa dimaksimalkan dengan baik. Tapi ketika pertumbuhannya lemah, maka dia akan mengakibatkan permintaan barang dan jasanya menurun seperti itu. Karena ya kita tahu lah, ketika pertumbuhan ekonomi rendah, maka pendapatan penduduk juga akan semakin berkurang. Nah, karena pendapatan semakin berkurang, maka minat mereka untuk konsumsi pun juga akan menurun, sehingga permintaan barang dan jasanya pun juga akan menurun, seperti itu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu bagaimana dampak ekonomi yang kuat menyebar antar perusahaan. Bagaimana penyebaran pertumbuhan ekonomi di dalam perusahaan tersebut ya. Ketika pertumbuhan ekonominya itu meningkat atau kuat. Nah, yang pertama, nah, pelanggan akan meningkatkan pengeluaran. Nah, karena pertumbuhan ekonominya kuat, pendapatannya penduduknya banyak atau tinggi, maka konsumsinya akan meningkat. Ketika konsumsi meningkat, maka pengeluaran pengeluaran pendapatan atau income yang mereka punya untuk konsumsi itu juga akan semakin tinggi. Untuk apa? Untuk membeli barang atau jasa yang mereka inginkan. Nah, karena meningkatnya keinginan berkonsumsi masyarakat itu menyebabkan perusahaan mendapatkan permintaan tinggi. Nah, permintaan tinggi terhadap apa? Ya terhadap tadi barang dan jasa. Nah, kemudian akibatnya kembali bagi perusahaan adalah perluasan operasi. Saking banyaknya masyarakat yang meminta barang dan jasa atau barang yang dijual atau barang yang dipromosikan oleh perusahaan tersebut menyebabkan perusahaan itu kan mendapatkan keuntungan yang banyak dan mereka bisa menambah atau memperluas perusahaan atau operasi mereka. Misalnya, ketika perusahaan itu bisa membangun kantor utamanya di Kudus. Nah, karena ternyata meningkat permintaannya dan semakin banyak masyarakat itu minat terhadap apa yang mereka punya, maka mereka itu jadi bisa memperluas usaha mereka atau bisnis mereka.
Akibatnya kembali adalah perlengkapan jasa, konstruksi, dan bahan baku meningkat. Nah, akhirnya bahan bakunya juga meningkat. Baik jasa, konstruksi, perlengkapan semuanya itu meningkat karena hal ini akan saling berkesinambungan ya. Semuanya itu akan berkesinambungan. Ketika permintaan perusahaan tinggi, otomatis perusahaan membutuhkan bahan baku untuk membuat usaha atau untuk memproduksi barang atau jasa, memproduksi barang-barang yang mereka eh, buat seperti itu ya. Semuanya saling berkesinambungan. Nah, dampaknya lagi tentunya yang dirasakan juga berdampak bagi karyawan. Ketika pertumbuhan ekonominya kuat dan menyebar di perusahaan dengan baik sehingga perusahaan mendapatkan pendapatan yang tinggi, ini juga akan berdampak baik bagi karyawan. Kenapa? Karena tentunya mereka akan mendapatkan uh, pendapatan yang selayaknya. Mereka tidak mungkin akan di PHK karena otomatis pendapatan perusahaan ini baik dan tidak mengalami penurunan atau bahkan bisa mengalami kolaps seperti itu. Nah, jadi ketika pertumbuhan ekonominya kuat, uh, hal ini tentunya akan berdampak banyak bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi SDM-nya, tapi juga bagi yang lainnya. Nah, seperti pemasok, perlengkap dan sebagainya. Seperti itu ya. Terus dampak kondisi ekonomi yang baik yang selanjutnya itu yang tadi kan ada pertumbuhan ekonomi kuat sudah kita bahas. Yang selanjutnya adalah bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi lemah menyebar di perusahaan. Nah, di sini saya berikan sedikit skema mengenai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang lemah ketika menyebar di perusahaan. Nah, di situ saya contohkan pada perusahaan mobil ya. Akhirnya karena pertumbuhannya lemah, penduduknya itu mempunyai pendapatan yang sangat minim dan sedikit. Nah, perusahaan mobil itu tentunya akan mengalami yang namanya permintaan yang menurun. Karena minat masyarakat untuk membeli mobil itu menjadi menurun drastis karena mereka mengalami yang namanya penurunan pendapatan. Akhirnya, ketika permintaannya menurun, di showroom mobil itu mengalami penumpukan persediaan mobil. Nah, ini mengalami terlalu banyak persediaan mobil yang menumpuk di showroom itu. Akibat menumpuknya mobil yang belum terjual, nah, akibatnya mengurangi produksi. Nah, perusahaan pasti akan berpikir karena banyak yang belum terjual, maka kita kurangi saja produksi kita. Jangan mengeluarkan mobil-mobil baru karena mobil-mobil yang di dalam showroom itu juga belum terjual seperti itu ya. Akhirnya hal ini berdampak pada apa? Berdampak pada pemberhentian pekerja atau yang namanya PHK ya. Karena produksinya berkurang, permintaannya berkurang. Hal ini juga akan berdampak pula pada pengurangan kebutuhan bahan baku. Nah, bahan bakunya, perusahaan tentunya tidak akan membutuhkan hal itu karena produksinya sudah dikurang. Nah, ini tentunya akan berdampak bagi pemasok juga, pemasok bahan baku. Berkurangnya penghasilan bagi pemasok bahan baku karena perusahaan sudah tidak membutuhkan bahan baku lagi untuk diproduksi. Karena apa? Karena barang yang mereka jual itu juga belum terjual seperti itu. Nah, pemberhentian pekerja tadi, jika kita kembali dampaknya bagi SDM yaitu pekerjanya, tentunya akan berdampak terhadap pendapatan pekerja tersebut. Ada yang mengalami yang tidak di PHK akan mengalami pengurangan pendapatan, sedangkan yang di PHK tentunya akan mengalami kehilangan penghasilan seperti itu. Sehingga kedua dampak ini baik dampak yang dirasakan oleh perusahaan, SDM dan sebagainya, bahan baku, pemasok dan sebagainya yang saling berkesinambungan ini intinya akan apa? Intinya akan menyebabkan tingkat konsumsi masyarakatnya menurun. Seperti itu. Ketika tingkat konsumsi masyarakat menurun, maka suatu negara itu akan mengalami kelemahan pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Jadi, ketika suatu negara ingin menaikkan
pertumbuhan ekonominya, yang pertama harus diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan konsumsi masyarakatnya. Seperti itu. Baik, kemudian yang selanjutnya akan saya bahas di sini adalah mengenai dampak inflasi. Nah, dalam suatu negara, dalam kondisi suatu ekonomi negara, inflasi ini tentunya juga akan sangat mempengaruhi terhadap kinerja bisnis. Bu, kenapa dampak inflasi ini bisa mempengaruhi kinerja bisnis? Kita harus tahu dulu inflasi itu apa. Pada dasarnya, inflasi itu adalah kenaikan dalam tingkat harga barang dan jasa secara umum selama periode waktu tertentu. Inflasi itu tentunya akan mempengaruhi beban operasi. Nah, kenapa tadi saya bisa bilang inflasi itu bisa berdampak pada kinerja bisnis atau suatu perusahaan? Karena ketika negara itu mengalami inflasi yang terlalu tinggi, maka beban operasi bagi perusahaan itu juga akan meningkat. Ketika beban operasi meningkat, harga bahan baku dan perlengkapan akan meningkat. Otomatis ketika perusahaan harus harus mengeluarkan banyak pengeluaran untuk membeli bahan baku dan perlengkapan, maka harga barangnya pun juga akan dijual dengan harga yang lebih tinggi seperti itu. Nah, kenapa? Karena tentunya perusahaan juga akan memperhitungkan perolehan keuntungan nya nanti di akhir seperti itu. Dengan bahan baku sekian, dengan harga jual sekian, apakah perusahaan akan mengalami keuntungan atau tidak? Jika memang harus mengurangi harga jualnya, maka bagaimana dengan produksinya? Nah, itu tuh juga hal penting di dalam suatu perusahaan atau bisnis ya. Nah, untuk itu inflasi ini juga sangat berpengaruh terhadap kinerja bisnis atau baik bagi perusahaan-perusahaan. Yang kemudian ada juga dampak dari tingkat bunga terhadap kinerja bisnis. Tingkat bunga menentukan biaya meminjam uang. Tingkat bunga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena mempengaruhi beban atau pendapatan perusahaan. Ya tentu, ketika bunganya terlalu tinggi, maka ini tentunya akan menambah beban bagi perusahaan. Nah, ini juga akan sangat mempengaruhi perusahaan. Nah, kita misalkan saja, perusahaan itu tidak mesti ya untuk mempunyai pendapatan yang cukup. Terkadang perusahaan itu memerlukan yang namanya bantuan bantuan uang gitu ya untuk menambah atau untuk memperluas atau untuk memperbaiki proses usaha atau proses di dalam perusahaan tersebut. Nah, terkadang perusahaan itu harus meminjam kepada bank. Ini hanya misalnya saja. Namun, ketika bunga bank itu tinggi, tentunya nanti akan atau tingkat bunga yang diberikan oleh bank itu tinggi. Nah, itu tentunya nanti akan membebankan perusahaan ketika mengembalikan pinjaman tersebut. Nah, ini juga tentunya akan berdampak pada kinerja bisnis. Karena suatu perusahaan, manajer perusahaan, direktur dan sebagainya itu juga harus bisa memperhatikan atau bisa menganalisis ketika mereka mau meminjam uang itu bagaimana pendapatan mereka, bagaimana nanti mereka bisa mengembalikan pinjaman tersebut dan sebagainya. Jadi tingkat bunga ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kinerja bisnis. Yang selanjutnya, kinerja perusahaan dipengaruhi oleh harga atas produk dan biaya untuk perlengkapan dan beban. Harga pasar dari produk dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran total dari produk yang dihasilkan. Nah, harga di pasar itu pada dasarnya memang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang terjadi di dalam pasar atau supply dan demand. Pada schedule permintaan itu pada dasarnya mengidentifikasi kuantitas suatu produk yang akan diminta pada setiap harga. Dimana ketika tingkat harga naik, maka tingkat permintaan akan rendah. Sedangkan schedule penawaran pada dasarnya mengidentifikasi kuantitas suatu produk yang ditawarkan pada setiap harga.
di mana ketika harga suatu produk yang dijual naik, maka perusahaan akan meningkatkan produksinya. Nah, itulah dilematika di dalam pasar. Otomatis masyarakat ketika tahu, oh harga barang A, harga barang B itu ternyata naik, maka minat mereka untuk membeli itu juga akan menurun. Tapi ketika barang itu menurun, maka tingkat permintaan mereka akan tinggi. Namun pada dasarnya bagi perusahaan sendiri ketika harga jual naik dan produksinya meningkat, itu juga akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar di sini ada 3 faktor. Yang pertama, penghasilan pelanggan. Yang kedua, preferensi pelanggan. Yang ketiga adalah beban produksi. Penghasilan pelanggan. Kenapa penghasilan pelanggan ini dapat mempengaruhi harga pasar? Ya, seperti tadi, ketika penghasilan masyarakat atau pelanggan itu tinggi, ya, maka konsumsinya akan meningkat dan permintaan barang itu juga akan meningkat. Nah, ketika harga penghasilan pelanggan itu tinggi, maka penawaran terhadap barang dan jasa itu juga akan meningkat juga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah preferensi pelanggan. Bu, apa sih preferensi pelanggan? Preferensi pelanggan itu adalah sikap pelanggan yang menginginkan, ya, sikap pelanggan yang menginginkan suatu barang atau jasa berdasarkan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan nilai kepuasan terhadap apa yang dibeli atau yang ditawarkan. Sehingga orang yang menginginkan barang atau jasa lebih mempunyai sikap perilaku pembelian. Nah, pada intinya preferensi pelanggan ini yaitu adalah proses pengambilan keputusan dalam pembelian, kemudian kegiatan fisik yang menyangkut kegiatan individu antara pelanggan dalam menilai suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, preferensi pelanggan ini tentunya akan sangat mempengaruhi harga. Preferensi pelanggan ini akan mempengaruhi penilaian terhadap barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jika pelanggan memperkirakan atau menilai barang itu baik kualitasnya, bagus manfaatnya, dan sebagainya, tentunya ini akan mempengaruhi harga jual barang tersebut. Kemudian beban produksi. Nah, seperti tadi di awalnya sudah saya jelaskan. Faktor yang ketika mempengaruhi harga itu adalah beban produksi. Kenapa? Ketika dari pemasok bahan bakunya itu meningkat, begitu juga dengan harga perlengkapannya meningkat, otomatis beban produksinya itu juga akan meningkat karena harga-harga barang baku, harga-harga perlengkapannya itu meningkat. Sehingga otomatis perusahaan itu akan memberikan nilai jual atau harga jual terhadap barang yang mereka produksi itu juga akan bertambah atau mungkin bisa semakin mahal seperti itu. Yang selanjutnya adalah peran pemerintah terhadap kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi yang terjadi di dalam suatu negara itu juga ada peran dari pemerintah atau ada peran pemerintah terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Nah, menurut Adam Smith, peran pemerintah terhadap kinerja ekonomi ini memiliki 3 fungsi. Ya. Yang pertama adalah memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri. Kemudian, menyelenggarakan peradilan. Yang ketiga adalah menyediakan barang-barang yang tidak bisa disediakan oleh swasta. Nah, jadi ketika memang swasta tidak bisa menyediakan barang-barang tersebut, pemerintah bisa mengupayakannya. Nah, pemerintah itu bisa mengupayakan, bisa dari membeli dari luar negeri, seperti itu ya. Kemudian secara umum peran pemerintah dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah peran alokasi, kemudian ada peran distribusi dan peran stabilitas. Nah, alokasi ini
Ini bisa kita misalkannya seperti eh, bahan baku misalnya seperti bahan baku benang. Nah, benang ini bisa kita manfaatkan untuk dialokasikan menjadi bahan baku yang lebih bermanfaat, yaitu menjadi kain yang bisa nanti dibuat baju dan sebagainya. Nah, alokasi ini merupakan penentuan banyaknya barang yang disediakan oleh perusahaan. Nah, jadi peran alokasi ini baik pemasok, baik perusahaan itu memiliki peran yang sama-sama penting ya. Jadi pemasok itu bisa dia apa namanya memiliki peran untuk menyediakan apa namanya benangnya dengan cukup, kemudian nanti perusahaan bisa mengalokasikan atau menentukan banyaknya barang, banyaknya kain dari hasil benang yang sudah tadi mereka dapatkan dari pemasok seperti itu. Nah, ini juga harus sama-sama diperhatikan. Nah, begitu juga dengan pemerintah. Nah, pemerintah itu juga harus bisa memiliki peran ini untuk bisa menentukan berapa banyaknya barang yang memang harus keluar dan masuk karena terkadang keluar masuknya barang yang tidak terkontrol ini nanti akan membuat problem di pasar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah peran distribusi. Nah, pemerintah ini juga memiliki peran distribusi untuk mengatur distribusi atau penyaluran barang dan jasa yang memang sudah diproduksi oleh perusahaan. Nah, itu harus bagaimana? Bagi misalnya distribusi dari darat, bagaimana peraturan pendistribusian dari udara dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah peran stabilitas. Nah, pemerintah di sini juga memiliki peran stabilitas untuk apa? Untuk menghasilkan keseimbangan nanti harga di pasar. Nah, stabilitasnya ini juga harus diatur. Nah, agar apa? Agar nanti tidak terjadi inflasi yang terlalu tinggi atau bahkan mengalami deflasi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana bisnis internasional itu meningkatkan kinerja. Nah, tadi kan pembahasan kita adalah kondisi ekonomi dan kondisi global. Nah, global ini bisa kita jelaskan mengenai kondisi bisnis internasional terhadap peningkatan kinerja. Bisnis internasional dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan dengan meningkatkan pendapatan atau mengurangi beban. Berikut ini adalah beberapa motif yang secara umum yang dalam beberapa motif umum untuk menjalankan bisnis internasional tersebut. Yang pertama adalah menarik permintaan asing. Nah, yang kedua adalah memanfaatkan teknologi. Nah, karena kita merasa teknologi kita sudah mumpuni, kita coba manfaatkan untuk membuat bisnis, menjangkau bisnis lebih dari yang kita lakukan sekarang di dalam negeri. Jadi kita bisa melakukan mengembangkan bisnis kita di internasional. Ya kalau yang tadi menarik permintaan asing. Nah, ini tentunya ketika kita mencoba untuk mengembangkan usaha kita di luar negeri, kita berupaya untuk agar produk kita yang kita perjualbelikan itu nantinya juga mampu dikonsumsi atau menarik minat penduduk asing juga untuk meningkatkan pendapatan perusahaan juga tentunya ya. Kemudian melakukan diversifikasi secara internasional.
Diversifikasi itu adalah cara untuk meningkatkan kinerja bisnis yang terdapat dengan jalan mengidentifikasikan peluang untuk menambah bisnisnya. Nah, jadi diversifikasi ini adalah bagaimana suatu perusahaan itu bisa mengidentifikasikan peluang bisnis mereka. Jadi ketika mereka merasa bisnis mereka itu bisa dikembangkan atau memiliki peluang yang baik untuk dikembangkan di luar negeri, maka suatu perusahaan itu akan melakukan diversifikasi secara internasional untuk mengembangkan bisnis mereka di internasional karena merasa memiliki peluang yang baik seperti itu. Kemudian yaitu menggunakan sumber daya yang rendah. Menggunakan sumber daya yang rendah di sini diharapkan ketika nanti kita bisa meminta atau bisa mendapatkan bantuan tenaga dari asing, kita bisa mendapatkan sumber daya yang bisa kita berikan harga yang lebih rendah daripada harga yang biasanya kita tentukan untuk membayar, maaf ya, upah tenaga kita di dalam negeri seperti itu. Nah, itu hanya perbandingan atau hanya permisalan saja. Nah, ini sudah saya jabarkan menarik permintaan asing. Nah, beberapa perusahaan mungkin tidak dapat meningkatkan pangsa pasarnya. Nah, jadi di dalam negeri, jadi di sini perusahaan berupaya untuk menarik permintaan asing agar agar dengan harapannya barang yang atau produk yang diperjualbelikan tadi itu dilirik atau diminati oleh orang asing seperti itu. Kemudian memanfaatkan teknologi tadi sudah saya jabarkan juga, melakukan diversifikasi juga menggunakan sumber daya yang murah juga tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana menjelaskan bisnis internasional. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Salah satunya yaitu dengan mengimpor. Mengimpor itu adalah dengan memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri, sedangkan mengekspor itu adalah memasukkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri. Atau dengan investor asing. Investor asing itu adalah investor dari luar negeri yang menanamkan modal mereka di dalam negeri. Untuk apa? Untuk mungkin bisa membantu mengembangkan usahanya atau untuk menjadi mitra bisnis dan sebagainya. Terus ada outsourcing. Ada aliansi strategi. Nah, ini akan saya jabarkan sebentar. Aliansi strategi. Aliansi strategi ini adalah kerjasama dari beberapa perusahaan untuk membangun strategi di mana perusahaan tersebut nantinya akan beraliansi untuk memperoleh tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan dengan membuat aliansi atau kerjasama dari beberapa kelompok usaha atau bisnis seperti itu ya. Kemudian outsourcing di sini adalah sebuah upaya untuk mengalihkan pekerjaan ke pihak ketiga ya. Nah, jadi bisnis outsourcing ini memang sudah banyak ya. Salah satunya itu banyak di tenaga jasa pencarian tenaga kerja. Jadi apa namanya, jasa untuk pencarian tenaga kerja. Nah, ini banyak sekali di outsourcing. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penjabaran tentang beberapa hambatan dari bisnis internasional. Ada banyak atau ada beberapa hambatan dari bisnis internasional. Yang pertama adalah perbedaan sosial dan budaya. Kita tahu bahwa dalam setiap negara itu memiliki perbedaan sosial dan budaya yang berbeda-beda. Jadi
ini juga akan menjadi hambatan untuk kita membuat memasarkan produk kita secara internasional. Karena kita juga harus memperhatikan budaya dan sosial di sana itu bagaimana. Misalnya kita mau menjual ke Korea, kita tahu bahwa Korea itu lebih banyak ke K-pop dan sebagainya. Ya mungkin kita bisa menyesuaikan produk kita, mungkin bisa produk pakaian-pakaiannya menarik untuk memang dikonsumsi atau diminati oleh warga-warga Korea seperti itu. Kemudian perbedaan ekonomi. Nah, di dalam satu negara dengan negara yang lain itu mempunyai perbedaan ekonomi yang berbeda. Ada negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ada memiliki pertumbuhan ekonomi yang lemah. Tentunya ini juga akan menjadi hambatan untuk bisnis kita jika kita ingin mengembangkannya secara internasional. Kita harus bisa memilih-milih mana negara yang memang memiliki keuntungan untuk kita bisa mengembangkan usaha atau bisnis kita tersebut. Kemudian perbedaan hukum dan politik. Nah, perbedaan hukum dan politik ini juga tentunya akan mempengaruhi kita untuk mengembangkan bisnis atau produk kita atau usaha kita secara internasional. Karena tentunya itu akan menjadi hambatan bagi kita. Ribetnya hukum untuk membuat usaha di negara tersebut baik mudah atau tidaknya itu juga akan sangat mempengaruhi. Nah, kemudian kekuatan fisik dan lingkungan. Nah, kekuatan fisik dan lingkungan ini juga tentunya akan sangat mempengaruhi ya. Karena ketika lingkungan itu welcome dengan usaha atau bisnis kita yang kita kembangkan di sana, tentunya akan banyak peminat dan pelanggan yang berdatangan. Namun ketika lingkungan tidak begitu banyak berminat, maka tentunya ini akan menjadi hambatan kita. Nah, karena otomatis produk yang kita kembangkan di sana tidak akan banyak diminati. Itu jika kita harus perhatikan lingkungannya. Mana lingkungan yang pas untuk kita mengembangkan usaha, mana lingkungan yang pas untuk kita mendirikan usaha kita. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana karakter asing mempengaruhi bisnis internasional. Ada beberapa karakter yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan ketika terlibat bisnis internasional. Nah, ini ada kesinambungan dengan tadi yang sudah saya jelaskan. Yaitu ada tadi budaya, sosial budaya, ada sistem ekonomi, kondisi ekonomi, yaitu baik berhubungan dengan ekonomi, ada nilai tukar, resiko politik dan undang-undang. Ini masih sama dengan yang tadi. Oke, thanks. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Di sini Bu Rani berupaya atau membuat bagaimana caranya perkuliahan ini agar kalian senang dan kalian bisa memperhatikan dengan baik dan kalian bisa memahaminya dengan enak seperti itu ya. Nah, mungkin ini yang bisa Bu Rani sampaikan untuk perkuliahan pertemuan 5 kali ini yaitu tentang kondisi ekonomi dan kondisi global. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Rani hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mungkin Bu Rani mohon maaf jika ada kesalahan kata ya. Dan jika memang ada yang perlu kalian ingin tanyakan kembali, kalian bisa sampaikan kepada Bu Rani nanti di kelas kita di pengantar bisnis. Nah, nanti di classroom pengantar bisnis itu juga akan Bu Rani share materi ini. Nah, silakan kalian pelajari dan simak tadi apa yang sudah Bu Rani sampaikan. Dan jika ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, bisa kita diskusikan atau bisa kalian tuliskan di classroom pengantar bisnis kita. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.